ini dari Kutub Mu'asyirin. Pertanyaannya, apa bit yang membedakan antara ulama mu'asyirin, mutaqaddimin, dan mutaakhirin? Nah, apakah hanya berdasarkan zaman saja, dan kalaupun berdasarkan zaman saja, masa berapa hijriah gitu yang disebut ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan mu'asyirin kurunnya. Kemudian Aisyah, itu mustawa berapa? Anak mustawa salih, Ustaz. Mustawa salih syariah. Kemudian, ataukah memang yang di klasifikasinya ini berdasarkan jasanya terhadap ilmu ulum syar'i, Ustaz. Kayak misalkan Imam Abu Hanifah sebagai penggagas atau peletak fondasi ilmu usul fiqh sehingga beliau dikatakan ulama, termasuk ulama mutaqaddimin, atau misalkan justru berdasarkan atau misalkan Imam Syafi'i yang pertama kali karena jasanya mentadwin ilmu usul fiqh, yang pertama kali mentadwin ilmu usul fiqh melalui dalam kitabnya Ar-Risalah, sehingga beliau bisa disebut ulama mutaqaddimin gitu. Dia gitu. Apa bit yang gitu? Jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa bit membedakan kutub dari para ulama mu'asyirin dan juga dari para ulama mutaqaddimin ya. Nah, ya kalau bit umum ya yang kita sudah tahu adalah tentu saja dari zamannya ya, dari namanya saja mutaqaddimin, ulama terdahulu, dan juga mu'asyirin yang hidup di zaman-zaman sekarang. Tapi mungkin kalau berkaitan dengan bahasnya ya, yang lebih baik ya daripada mungkin kita mencari topiknya adalah kita langsung cari daftar kitab-kitab para ulama mutaqaddimin yang bisa langsung dijadikan rujukan dalam bahas kita, gitu ya. Ini sebenarnya sudah ada di buku panduannya. Cuma Anda belum share screen ya di sini ya, belum ada di sini. Insya Allah nanti akan kita share saja di PDF-nya. Jadi ini Anda bacakan aja. Contohnya misalkan nih ahamu al-masadir al-fiqhiyah, disebutkan di sini. Ini semua mutaqaddimin semua udah jelas ya. Kutubul fiqh nih misalkan Hanafi ada Al-Mabsut, punya As-Sarqasi, kemudian ada Bidayatul Mubtadi, misalkan Maliki ada Al-Mudawwanah, Syafi'i, Al-Um, Al-Muhadzab, dan seterusnya. Setiap mazhab ada di sini, Hanbali. Kemudian misalkan Kutubul Hadis wal Athar, As-Sunan, Al-Masanid, Al-Musannafat, Kutubul Hikam alal Ahadits, Kutubul Hukmi alal Ahadits, At-Talkhis, ya misalkan Majma' Az-Zawaid. Nah, ini semua punya ulama mutaqaddimin, tapi ada terkadang juga dimasukkan di sini misalkan seperti Al-Albani gitu ya. Ada yang muasir, yang ini yang bukan mutaqaddimin. Nah, jadi intinya apa? Intinya kita cari saja atau kita bisa berpatokan dengan yang sudah ditulis oleh para mutakhasis di sini. Di sini ada banyak ya. So nanti kita akan share biar antum bisa tahu rujukan para kutub dari para ulama mutaqaddimin gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Bang Azam atas ini. Oke, mungkin sudah jelas juga dari Bang Ali ya. Oke, ini ada mungkin karena waktunya memang agak sempit ya. Mungkin ini satu pertanyaan lagi, mungkinnya untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin belum terjawab. Mau ditanggapin di grup aja nanti mungkin Bang Azam. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain misalnya. Gimana? Pertanyaan lain? Ini kan waktunya agak sempit. Kalau masih baik pertanyaan juga, mungkin nanti bisa di grup aja ya Bang ya. Bisa ya Bang ya. Anda enggak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Inayah ya. Mbak Dewi mungkin mau langsung menyampaikan pertanyaannya? Atau mau Anda bacain aja? Menurut Anda ini pertanyaannya juga bagus sih. Mungkin Anda bacain aja ya Bang ya? Iya.
Oke, izin bertanya Ustadz, beberapa hari yang lalu dokter ngasih tugas yang maudunya itu tentang khutbah Jumat dan tentang hukumnya. Tapi jika di dalam bahasnya ditambah materi mengenai hukum sholat Jumat, apakah hal seperti ini efektif untuk kualitas bahasnya? Jadi maudunya itu tentang khutbah Jumat, Bang. Tapi kalau ada pembahasan tentang hukum sholat Jumatnya, apa itu efektif gitu? Ya mungkin kadang-kadang memang ini sih, Bang, apa namanya, iltibas ya. Mungkin bisa di ini, Bang, langsung. Nah, itu masukkan saja ke tamhid. Bisa dimasukkan ke tamhid. Ya. Jadi hal-hal yang mau ditambahkan yang tidak berkaitan dengan inti dari khutbah, inti dari bahas itu tamhid aja udah masukkan ke tamhid. Ya itu bagus nggak masalah. Oke, udah berarti Bang ya pertanyaannya. Kata ketuanya Oh, tuh. iya iya, ini ada tambahan 10 menit lagi di bonus. Berarti oke, nggak apa-apa. Kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini dia. Ini juga pertanyaan yang penting banget nih Ustadz ya. Apa namanya? Dari Raffi Dwi ya, Rawi Dwi apa siapa nih? Ini laptop anak agak Raffi Dewe namanya, Raffi Dewe. Tentang dirosat sabiqoh, Bang. Tentang dirosat sabiqoh dalam bahasa itu maksudnya apa, Bang? Kira-kira mungkin bisa dijelaskan. Oke, Bismillah, Alhamdulillah, wassalam. Ini kalau dirosat sabiqoh ada contohnya di tadinya. Qiraat syadzah itu ada contohnya di awal-awal ya. Jadi dirosat sabiqoh maksudnya adalah bahas atau dirosah yang berada di tema yang sama dan sudah pernah ditulis oleh orang lain. Itu namanya dirosat sabiqoh. Nah ini contohnya nih kan, dirosat as-sabiqoh fi bayani atsar qiraat syadzah fi tafsir. Ini kan bahasnya membahas tentang asar qiraat syadzah di tafsir. Nah, di sini disebutkan apa saja dirosah, bahas-bahas yang dulu sudah ada gitu. Nih, contohnya Atsarul Qiraat fi Tafsir wal Ahkam di Dr. Muhammad Ibn Umar Bazmul. Kemudian di sini disebutkan isi dari bahas tersebut gitu kan. Waqad tahaddatsa fil bab tsani an al-qiraat allati bayyanatil ma'na. Al-qiraat allati wasi'at ma'na al-ayah. Itu ya jelas ya. Ini juga kalau kita bisa tambahkan di muqaddimah juga penting juga, bagus juga gitu. Itu artinya apa? Artinya kita sebelum membuat bahas itu kita sudah mencari contoh-contoh bahas lain yang berada di tema yang sama, kita sudah tahu isinya gitu. Kita jelaskan juga kan di muqaddimah itu isi-isinya. Karena biasanya yang namanya tema bahas itu kan pasti bukan kita yang pertama gitu ya. Kecuali kalau mungkin ada risalah, doktorah atau yang sebagainya. Itu ya insya Allah ya. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini apa namanya, ada pertanyaan dari dari Rehan betapa sulit ya. Mau langsung bertanya atau aneh bacain aja? Mungkin. Oke, dibacain aja ya. Oke, ini ada pertanyaan, apakah penulisan dafpusnya itu sesuai abjad hijaiyah seperti dafpus deskripsi yang berbahasa Indonesia gitu, Bang? Oke. Ya, jadi penulisannya sesuai dengan abjad hijaiyah. Sebagaimana tadi kita lihat contohnya di bahas qiraat syadzah itu ya, sesuai dengan abjad hijaiyah. Tapi di situ apa? Dibahas itu yang Al-Qur'an itu diletakkan paling pertama di masodirnya gitu. Diletakkan paling pertama. Jadi paling pertama Al-Qur'an, baru setelahnya sesuai dengan abjad gitu. Nah, ini ada tips juga ya. Kalau antum mau urutkan abjad itu bisa di Excel juga sebenarnya. Di Excel itu ada cara khususnya. Mungkin perlu tutorial atau praktek juga sih. Tapi secara umum, teori umumnya, ini teori dulu ya, teori dulunya. Kalau mau praktek nanti kita bisa, mungkin ada kesempatan lain atau mungkin ada yang mau sharing dan sebagainya. Jadi kalau biasanya kalau anak pribadi nih, anak kumpulin daftar pustakanya gitu kan, ada banyak dan itu awalnya nggak sesuai abjad. Kemudian dikopas dari ke Excel gitu, dikopas ke Excel, dari Word ke Excel.
Nanti kan itu ada tabel-tabelnya, udah tinggal diurutin aja, gitu ya, diurutin. Jadi di blok tuh semua judul-judulnya. Kemudian nanti kan ada namanya apa tuh yang A ke Z itu ya. Kita kalau yang suka buka Excel kan tahu ada. Sudah nanti jadi urut sendiri gitu. Jadi dapusnya kita urutkan. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak juga nih. Ada pertanyaan dari Fahmi, ya. Biar cepat Anda bacain aja. Izin bertanya, Ustadz, kalau dokter minta kita mentarjih akwal, apakah ada adab-adab lafaz yang bisa digunakan? Ini penting juga sih kalau menurut Anda ya. Uslubnya gitu ya. Kalau uslubnya ya, uslub dari ketika kita mentarjih. Oh, jadi ada dokter meminta kita mentarjih ya? Ya Allah. Di musaw berapa itu antum? Beliau. Anak maksudnya baru dengar ada dokter yang minta kita mentarjih, karena untuk mentarjih itu sendiri ada kaidahnya ya, ada buku kitab Qawaid fi Tarjih. Qawaid fi Tarjih itu Masya Allah ya, Dr. Saleh ya, Mustawa 3. Pasangan Mustawa 3 beliau nggak minta mentarjih ya, karena mungkin beda pembahasan ketika itu bahasanya. Nah, jadi kalau mau aman ya, kalau ini kita bicara masalah, ini kan kaitannya sama dokter nih, Dr. Saleh ya, Dr. Saleh. Kalau mau main aman sebenarnya itu kan kita belum sampai di tingkatan para ulama gitu, yang berhak mereka mentarjih dan juga ada kaidah-kaidah tarjih. Jadi kalau paling amannya sih kita tarjih dari ulama lain. Maksudnya warajjaha misalkan, warajjaha syekh kada. Misalkan kalau jadwal fikih tuh ada profesor siapa? Dhofir ya kalau nggak salah ya, yang di UIM itu. Jadi kita nisbatkan tarjihnya itu ke beliau gitu. Kita nisbatkan tarjihnya itu ke beliau. Misalkan kalau kita buka Minhatul Alam misalkan ya, atau mungkin yang karangan-karangan ulama lain, misalkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita nisbatkan tarjihnya ke beliau Rajah, misalkan Ibnu Utsaimin gitu. Nah, tapi itu tergantung balik lagi kepada dokternya, kayak gitu jadi masalah atau enggak gitu. Itu menurut Ana hal-hal seperti ini nggak masalah, antum tanyakan ya, nggak masalah yang ini antum tanyakan ke dokter. Apakah kalau kita menukil tarjih dari ulama lain itu sudah mencukupi gitu? Atau emang benar harus kita nih, Ana misalkan, Rehan, Rojaha gitu. Apa harus kitanya sebagai tolib membawa nama kita? Kan kita terlalu berat untuk mengatakan wa urajjih hadzal qaul pakai kata Ana gitu loh. Kayak berat banget gitu. Kebayang nggak sih antum? Kalau antum udah ya maksudnya ilmu agama kan luas banget ya, alat-alatnya kita berapa banyak, mungkin ilmu dasar yang kita mungkin belum kuasai kan, ada usul fikihnya dan sebagainya gitu. Itu mungkin bisa tanyakan lagi ke syekhnya, kalau misalkan kita nisbatkan tarjihnya kepada para ulama mujtahid atau para ulama yang sudah terkenal keilmuannya, apakah sudah mencukupi atau belum, gitu saja. Kalau misalkan sudah cukup, ya alhamdulillah, gitu kan. Kita lebih enak di hati kita. Tapi kalau misalkan misalkan harus kitanya, ya mungkin cukup katakan warrojih saja, warrojih apa gini-gini. Jadi jangan kita jauhi wa urajjih kada, jauhi perkataan saya mentarjih ini gitu. Itu sebaiknya kita jauhi lah, kita tahu diri gitu ya. Kita tahu diri. Oke, terima kasih Bang Azam atas pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan ini ya dari hampir 10 menit kan terakhir. Iya, ini mungkin ini terakhir ya Bang ya. Mungkin ini terakhir, pertanyaan terakhir ya. Di sini saya mau tanya misalnya. Oke, siap Bang. Ini pertanyaan terakhir teman-teman semua, dan penting juga ya. Afwan Ustadz, kalau boleh satu pertanyaan lagi berdasarkan pengalaman Ustadz, kalau lagi ngeblank misalnya, pikirannya lagi buntu pas ngerjain bahas, apa amalan yang Ustadz lakukan biar pikirannya tuh fresh lagi gitu? Apa namanya, dapat inspirasi lagi gitu? Termaftuh pikirannya gitu, Ustadz. Ya, ini banyak kita rasakan ya. Kita mungkin capek, kita udah ngeblank, gimana nih solusinya gitu kan? Ya, banyak ya solusinya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan.
Ya mulai mungkin dari berdoa, banyak ya doanya, Allahumma ftah, Allahumma ftah, Allahumma ftah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, misalkan kita banyak doa. Ya muallima Adam alimni wa ya mufahim Sulaiman fahimni. Itu ada banyak doa, banyak itu kita bisa cari-cari doa-doanya minta kemudahan. Kemudian kalau kita emang benar-benar capek ya, kita blank, di antaranya kita bisa ijmamun nafas juga. Jadi di antara hak diri kita adalah butuh istirahat gitu kan, butuh istirahat. Ya kita bisa istirahat sejenak gitu. Kita istirahat sejenak, kita baca-baca, kita mendengarkan mungkin kajian. Ya kalau tadi nanya amalan saya ya biasanya saya gitu, kalau misalkan saya lagi capek ya saya istirahat dulu, istirahat. Misalkan nih kita ingin melakukan sesuatu tapi kok kayak ada yang ketutup gitu kan, kadang kita gitu ya. Kita kayak mau bahas tapi kok malas banget kan gitu kan. Kadang kita malas banget, kadang ini. Ya kalau saya biasanya saya pegang prinsip apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, ma khuyyira Rasulullah SAW bi amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Itu di antara prinsip yang saya pegang gitu. Jadi tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling mudah. Selama yang paling mudah ini bukan bagian dari dosa. Maksudnya apa? Ketika kita bahas, ya, ketika kita melakukan sesuatu, saya biasanya melakukan yang paling mudah yang bisa saya lakukan gitu. Misalkan ngeblank bikin mukadimah, bisanya mungkin mulai dari khutoh atau mulai dari misalkan judulnya dulu, ya udah judulnya dulu, yang mudah dulu gitu ya, yang mudah dulu, pelan-pelan dibuat enjoy santai. Misalnya lama-lama yang ngeblank itu nanti biasanya akan ketemu gitu, akan ketemu idenya. Dan biasanya sering kita alami juga, ide itu kadang muncul ketika kita sedang nggak memikirkan itu, kadang gitu ya. Kita lagi, mohon maaf, misalkan lagi di kamar mandi, mohon maaf ya, misalkan kepikiran ada ide gitu. Atau yang paling parahnya lagi sholat, ada nggak kayak gitu? Lagi sholat, mikirin bahas, tiba-tiba ada ide gini. Ada. Intinya kalau kita ada ide, ketika itu kita catat, ya, catat idenya, kemudian kita bisa terapkan di bahas kita, gitu, insya Allah. Banyak cara insya Allah buat mengatasi blank, yang penting kita terus maju, ya, kita banyak berdoa sama Allah, dan tidak menyerah ya, tidak menyerah insya Allah. Oke, barakallahu fikum Bang atas jawabannya dan semoga teman-teman juga bisa beristifadah ya dari apa yang disampaikan oleh Bang Azam di sesi tanya jawab ini. Dan karena waktunya juga sudah mepet, mungkin langsung aja untuk gantian gitu Bang Azam yang nanya dari peserta yang jawab. Tafadhol Bang, silakan Bang. Ya, nah, insya Allah hadiahnya ini ya, ini ada kamus ya, insya Allah ini ada, kelihatan nggak nih? Kamu Saluni, ya, Saluni Anil Mutarodifat wal Ma'ani. Gitu ya. Ini apa? Buat bantu teman-teman dalam bahasa Arab. Baik kita kan bahas bahasa Arab nih. Nah ini buat bantu menambah kosakata bahasa Arab kita. Gitu ya. Jadi banyak ya di sini jilid 1 mufradat sehari-hari, jilid 1A 1B mufradat sehari-hari, jilid 2 ada muradif mudhaf, jilid 3 ada takofah dan lain sebagainya. Jadi cocoklah buat level-level kayak kita nih yang kayak antum lah, kayak antum yang udah bahasa Arabnya udah menengah ke atas juga kalau dari sisi kosakatanya kok dibanding anak pondok gitu. Nah, ini hadiahnya apa? Buat 2 orang ya. Kita akan kasih insya Allah 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari anak, yang bisa menjawab pertanyaan dari anak. Ya, nanti coba-cepatan raise hand ya. Coba-cepatan raise hand. Nah, ini yang paling cepat itu nanti yang dia ditunjuk buat jawab. Biasanya kelihatan yang paling cepat paling kiri ya kalau nggak salah ya. Tapi nanti minta tolong nih, Akhrehan nih yang nunjuk nih, yang paling cepat siapa gitu, yang raise hand-nya gitu ya. Oke Bang, siap-siap. Pokoknya ada 2 nih, ada dua kamusnya. Insya Allah kita akan berikan yang bisa jawab pertanyaan, bisa jawab pertanyaan. Ya, siap-siap ya teman-teman. Pertanyaannya yang pertama, apa ya, perbedaan antara
nakal harfi dan nakal bikhtisar. Apa bedanya? Oke, di sini yang pertama ada Akhair ya. Akhair tadi yang resken duluan. Tafadhol Akhair. Silakan dijawab. Haji, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi, nakal ada 3. Nakal bil harfi itu naklul kalami kamahu. Biasanya dipakai ketika naklul ta'rifat Ustadz ya. Artinya dia kopas sama persis. Seperti yang ada di marji atau di masadir. Kemudian tadi naklul bitasarruf ya. Apa bikhtisar, bikhtisar. Biikhtisar. Naklul biikhtisar berarti kita menukil sebagian dengan meringkas apa yang ada di apa yang kita nukilkan. Biasanya ditulis dalam footnote. Ya, itu mempengaruhi mana? Iya. Kita mengulangi perkataan mu'alif dan kita menghapus beberapa jumlah mungkin atau kalimat yang ada yang tidak ada kaitannya dengan bahas kita. Baik, insya Allah ya. Betul ya jawabannya buat Al-Khairi. Mustawa berapa Antum? Sama dengan Rehan. Sama dengan Rehan. Oh, satu kelas ya? Iya, anggotanya Rehan. Oh, anggotanya Rehan. Roisnya Ana, Bang. Beliau Masya Allah. Insya Allah nanti buat Khairi, insya Allah. Dapat hadiah kamus lalu di ini yang kedua, satu lagi nih terakhir insya Allah malam hari. Udah ini ya, udah malam kita. Yang kedua, pertanyaannya nih teman-teman. Misal ya, contoh kita menemukan sebuah hadis ya di poster gitu kan, di hadis di poster. Kita menemukan sebuah hadis di poster. Belum selesai udah dijawab. Nah, turun dulu. Nah, kita selesaikan dulu. Kita menemukan sebuah hadis di poster. Nah, kemudian apa yang harus bolehkah kita langsung ya mencantumkan nama kitab tersebut gitu ya, secara amanah ilmiahnya gitu. Secara amanah ilmiahnya. Gimana? Ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, ini ada khairun nisa ya. Ini yang pertama tadi khair, yang sekarang khairun nisa. Masya Allah, khair semuanya. Khairain. Oke, khairun nisa silakan. Tafadholi. Kembali dulu ke baru dicantum. Kembali kemana? Kembali apa sih? Kurang jelas tadi suaranya. Kembali dulu ke marji yang ada di posternya, dicek apakah sesuai sama yang ada di kitabnya, habis itu baru dicantumin. Alhamdulillah, betul ya jawabannya. Jadi tadi di antara adabnya, amanah ilmiahnya kita kalau ada perantara, kita kembali dulu ke sumber baru kita bisa mencantumkan itu bagian dari amanah ilmiah. Insya Allah nanti kita berikan ya hadiahnya buat nanti musawa berapa? Nanti gampang ya kita bisa tolong ini juga dibantu panitia. Mustawa berapa dan fakultas apa? Mustawa 4 Islam Syariah. Oke, barakallahu. Ya, ini kita apa? Ya, fadhal lanjut. Oke, terima kasih untuk Bang Azam ya, dan Ane ucapkan barakallahu fikuma ya.
lil khairain ya, untuk dua khair kita ya sudah memenangkan jawaban ya, memenangkan sesi kuis ya, kalau kita bilangnya sesi kuis ya, sudah menjawab pertanyaan dengan baik, dan insya Allah nanti hadiahnya kamu Saluni, teman-teman yang tadi menjawab bisa pantengin grup aja untuk ini ya, mungkin untuk pantengin grup aja untuk infonya nanti hadiahnya gimana. Oke teman-teman semua, dengan ini, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kita sudah sampai juga di penghujung acara. Sebelum penutupan, kita mau memilih dulu nih teman-teman semua, kita mau memilih dulu pertanyaan terbaik gitu ya, pertanyaan terbaik. Mungkin nanti untuk pertanyaan terbaik insya Allah dapat souvenir dari spesial dari kami Lipia. Oke. Untuk pertanyaan terbaik mungkin Ane mau nanya Bang Azam aja, kira-kira Bang Azam pertanyaan terbaiknya itu yang mana gitu. Yang lebih ahli aja yang bisa memilih pertanyaan terbaik ya. Kalau MC takut nepotisme Bang. Dikira nepotisme nanti. Berapa? Dipilih berapa? Satu. Berapa? Dipilih satu aja dulu Bang. Satu aja. Ya, kalau yang pertanyaan ya, yang menurut saya termasuk berkesan tadi yang bertanya tentang apa? Doabit gitu ya. Bertanya tentang doabit. Doabit, bagaimana kita membedakan antara mutaqaddimin dan juga muasirin gitu. Jadi ini penting ya. Kalau kita sering perhatikan doabit, maka kita akan bisa membedakan hal-hal yang kelihatannya sama gitu ya. Jadi ini tips juga ya, ketika antum di kelas ya, kita bisa aktif nih bertanya, kita aktif bertanya kepada para dosen. Masya Allah ilmu mereka udah banyak, mereka mutakhasis, kita tanya. Di antara pertanyaan bagus, kita mal farqu baina hadza wa hadza, apa bedanya ini dan ini, apa dhabitnya gitu. Itu insya Allah akan membuat dosennya menjelaskan banyak faedah buat kita dan buat teman-teman yang lain juga gitu ya, insya Allah. Oke, terima kasih Bang Azam udah memilih, dan ya, dan selamat kepada Bang Ali Hasbi Maulana ya tadi ya, yang bertanya tentang doabit ulama mutaqaddimin, muasirin, dan mutaakhirin. Insya Allah Bang, untuk hadiahnya nanti pantengin di grup, nanti akan ada arahan dari panitia. Admin, ini pertanyaannya pertanyaan terbaiknya satu atau dua nih, atau milih lagi nggak nih? Atau satu cukup? Mungkin satu aja, mungkin satu ya, satu cukup, mungkin satu aja cukup ya Bang ya. Oke, teman-teman semua, dengan tadi sudah diumumkan penanya terbaik, teman-teman semua, kita sampai di tahapan terakhir acara kita, yaitu penutupan. Ana sebagai MC berterima kasih pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terkhusus Ana juga berterima kasih kepada Bang Azam ya, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu pada kita semua. Ana mohon maaf kalau Ana yang banyak kurangnya sebagai MC mungkin gitu ya, ada mungkin kata-kata yang menyinggung Ana gitu, menyinggung Abang, maksudnya menyinggung Abang, dan atau mungkin menyinggung peserta semuanya gitu ya. Ana mohon maaf, percaya itu bukan Ana sengaja ya. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya itu mungkin dari diri Ane sendiri yang khilaf gitu ya teman-teman. Sebelum penutupan, teman-teman kita boleh open cam dulu ya, kita dokumentasi dulu teman-teman semua ya. Boleh teman-teman dibuka kameranya, yang berleluasa untuk buka kamera, tafadhol buka kameranya, kita dokumentasi dulu. Dan Anda minta bantuan operator untuk di screenshot ya, diambil gambarnya. Teman-teman yang bisa open cam ya. Untuk yang akhwat, kalau mau open cam tafadholi ya, kalau enggak juga enggak masalah. Oke, masih ada yang belum on cam nih. Oh, Ikhwan aja yang open, oke. Ikhwan aja yang open, oke.
Sip, sip. Ikhwan aja yang open. Ya, tuh ya kata admin ya yang merasa ikhwan, tafadhol dibuka kameranya. Yang nggak open cam berarti bukan ikhwan. Ya, teman-teman semua. Siap. Oke, mungkin langsung dokumentasi aja ya, kira-kira ya. Biar cepat kita tutupnya, mungkin udah pada ngantuk. Ya, operator bisa ini ya, bisa diaba-aba ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih operator, dan sekali lagi Anda ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga pertemuan kali ini menambah faidah bagi kita semua, menambah ilmu juga bagi kita semua ya, teman-teman semua, sehingga kelak nanti ilmu yang kita dapatkan di sini akan bermanfaat juga untuk kita di masa depan, khususnya setelah kita nanti lulus dari ma'had kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ana Raihan Syawari, MC pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa nihaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.